ulama wal fuqaha akan tiba di mana zaman orang-orang itu tidak mau mempelajari ilmunya Allah, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Kalau orang itu sudah menjauh dari kiai, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, apa yang terjadi? Yurfa'ul barokah min kasbihim. Kamu kerja kayak apa akan diangkat barokah dari usaha-usahamu. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan narasi postingan di komunitas YouTube-nya Pak Ahong ini, maka saya kasih judul video ini dengan judul tanggapan saya khusus untuk Pak Ahong yang menuduh Gus Ikdam telah menyelewengkan hadis. Jadi sebenarnya yang dipermasalahkan itu adalah diksi habaib yang disampaikan oleh Gus Ikdam ketika beliau menyampaikan sebuah hadis, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha ila akhirih ya. Akan datang satu masa di mana umatku akan lari, yakni berpisah dari ulama dan ahli fikih. Jadi berangkat dari hadis tersebut, Gus Ikdam mengatakan akan datang suatu zaman yang mana di zaman itu orang-orang atau umat ini menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, dan menjauh dari kiai. Oke lah kalau memang mempermasalahkan diksi habaib dengan alasan karena kata habaib itu tidak ada dalam redaksi di hadis tersebut. Tapi harusnya kalau mau fair, Pak Ahong ini juga mempermasalahkan diksi kiai, yang mana diksi kiai juga tidak tercantum dalam redaksi hadis tersebut. Begitu harusnya. Ya entah lagi kalau Pak Ahong ini pada dasarnya itu tidak mau terima kalau umat Islam itu diajak dekat dengan habaib. Bukan ingin meluruskan pernyataannya Gus Ikdam, bukan. Karena kalau memang mau meluruskan pernyataannya Gus Ikdam, mestinya diksi kiai yang disampaikan Gus Ikdam itu juga dipermasalahkan. Logikanya kan seperti itu. Jadi lama-lama kok kayak kaum tekstualis Wahabi ya, yang hanya berfokus pada teks dalam memahami Al-Quran dan hadis. Jadi menurut kaum tekstualis, dalam memahami Al-Quran dan hadis itu harus presisi, harus persis sesuai dengan teks hadisnya, sesuai dengan teks Al-Qurannya atau ayatnya. Dan sebenarnya ketika Gus Ikdam menyatakan begitu, ini merupakan makna murad, atau bisa dikatakan pengembangan makna dari hadis tersebut, yang mana pengembangan makna itu tidak lari dari maksud hadis itu sendiri. Jadi maksud Gus Ikdam tersebut akan datang suatu masa di mana umat ini menjauh dari ulama, menjauh dari fuqaha, baik ulamanya atau fuqahanya itu dari kalangan habaib maupun dari kalangan kiai. Maka kalau mau berpikir waras, justru di sini Gus Ikdam tidak mengotak-ngotakkan ras dan golongan, menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi di dalam soal keilmuan. Mau dari golongan siapapun ulamanya, dari kalangan siapapun ulamanya, atau dari keturunan Rasulullah kayak, atau yang non dzurriyyah Rasulullah kayak, dari keturunan imigran atau keturunan asli pribumi, keturunan wali songo atau yang bukan keturunan wali, itu masuk dalam konteks hadis yang disampaikan oleh Gus Ikdam itu tadi. Masa gara-gara ulama itu dari Habib terus tidak boleh diikuti? Masa kalau ulamanya itu Habib terus gak masuk dalam konteks hadis itu? Ya tidak begitulah. Agama Islam itu tidak mengajarkan seperti itu, Pak. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ulama atau pada ahlinya kalau kamu gak ngerti tentang urusan agama. Jadi yang pasti di sini maksud ahla dzikri adalah pokoknya ulama, pokoknya orang yang ahli. Maka tanyakan kalau gak ngerti. Gak peduli mau keturunan dari mana ulamanya itu, dari Eropa, kayak India, kayak Arab, kayak atau Cina. Tetap kita ikuti ulama tersebut tanpa melihat suku dan golongannya. Bukan gara-gara golongan tertentu dari kalangan habaib misalnya, lalu lantas tidak boleh diikuti. Atau karena ulamanya asli Nusantara, yakni kiai misalnya, lalu boleh diikuti. Gak begitu konsepnya, Pak ya. Ya cuma masalahnya di sini dari mereka gerombolan pembatal nasab itu sudah menyatakan kalau 99% habaib itu masuk neraka. Dan 99% ajaran habaib itu sesat atau ajaran dajjal. Jadi mungkin berpijak dari situ, bagi mereka habaib ini adalah kelompok yang memang harus dijauhi sampai kiamat kalau perlu ya. Tapi lucunya yang mengatakan begitu bukan ulama.
Kalau yang menyatakan 99% ajaran habaib sesat itu seorang ulama, mungkin masih bisa dipertimbangkan. Kan begitu. Tapi saya rasa kalau ulama beneran sih nggak mungkin mengklaim seperti itu ya. Oke, sebaiknya coba kita simak ayat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qista. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak kebenaran karena Allah, dan jadilah kalian saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Maka dari sini, mari kita itu sama-sama berbuat adil, yaitu menempatkan sesuatu pada posisinya, pada tempatnya. Kalau Habib itu seorang ulama, ya tempatkan sebagai ulama, muliakan dia sebagai ulama. Nah, kalau kiai itu bukan ulama, karena kiai itu kan nggak mesti ulama, ya jangan tempatkan sebagai ulama. Ulama di sini maksudnya adalah ulama yang warasatul anbiya, bukan warasatul iblis. Karena ulama disebut pewaris Nabi itu kalau mengamalkan ilmunya. Kalau tidak mengamalkan ilmunya, bukan warasatul anbiya namanya, melainkan warasatul iblis. Jadi kita itu harus adil. Toh kalau misalnya mengklaim 99% habaib masuk neraka atau sesat, kan masih ada 1%-nya. Masa diantara 1%-nya itu gak ada ulama dan ahli fikihnya sama sekali? Faktanya kan banyak kitab-kitab karya dari Habib yang dijadikan rujukan dalam keilmuan umat Islam. Dan buktinya juga para ulama Nusantara maupun ulama dunia itu mengakui keulamaan kalangan habaib, keulamaan dari kalangan habaib. Dan kalau kembali ke konteks hadis di atas, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha ila akhirih. Apakah zaman sekarang ini itu sudah masuk di zaman yang dimaksud hadis Nabi tersebut ya? Tanda tanya ini ya. Dimana sekarang ini ulama yang mengerti betul tentang nasab habaib itu tidak diikuti, itu dijauhi. Seperti ulama nasab dan para ahli fikih. Dan dimana sekarang ini para ulama sudah mulai dijauhi hanya gara-gara mengakui ketersambungan nasab habaib kepada baginda Rasulullah SAW. Malah memilih ikut orang yang terus-menerus mengangkangi ilmu dan pemahaman para ulama. Kemudian kalau berbicara tentang penyelewengan hadis, coba silahkan lihat video ini ya. Ini videonya mertua Aziz Jasuli ya. Silahkan dilihat. Iqdam itu bisa ngaji enggak ya? Kalau bisa ngaji itu menjadikan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqara'i. Diawali langsung merosting ngegas teman-teman, Gus Iqdam ini bisa ngaji nggak? Kemudian dia baca hadis ya, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqara. Ulang-ulang, mana tahu saya salah dengar. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqara'i. Sambel terong. Yafiruna minal ulama'i wal fuqara'i. Aduh, liur. Sekali lagi. Yafiruna minal ulama'i wal fuqara'i. Kaprok aduh. Itu tendensinya untuk mengajak, menggiring masyarakat dan mustamina agar tidak jauh dari Habib, atau agar tetap menghormati Habib dan mengakui Habib itu zuriat Nabi. Kok bisa begitu ya? Gus Iqdam ini ngajinya di mana? Pak Wali. Hadis itu bukan bertendensi pada Habib. Hadis itu menjelaskan bahwa di kemudian hari akan banyak orang-orang yang menjauhi ulama Dan fakir miskin. fakih
orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu, yang paham tentang fikih dan mengamalkannya. Tidak toh itu Habib. Siapa aja yang ulama dan fuqaha kalau dijauhi itu akan menimbulkan 3 akibat sanksi, diantaranya Allah mencabut berkah kasabnya. Jadi dia itu salah mengatakan lafaz al-fuqaha menjadi al-fuqara, yang tentu artinya jauh ya. Fuqaha ahli fikih, fuqara itu fakir, orang-orang fakir. Ya, tapi kalau saya itu tidak mau mempermasalahkan ya, atau menganggap beliau ini telah menyelewengkan teks hadis. Saya tidak menganggap seperti itu. Mungkin beliau ini salah ucap artinya sapu lisan, mau bilang fuqaha keliru ke fuqara. Tapi mungkin menurut saya kesalahannya itu tidak fatal, karena ketika menerjemahkan itu tetap para ahli fikih, bukan orang-orang fakir. Jadi bisa dibilang ya semacam sabkul lisan itu tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.